Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Eti Hayati SPD MPD serta teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga dapat bertemu di sesi diskusi 4 mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ridwan Judi Azhara dengan NIM 0427011599, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Malang. Pada sesi diskusi keempat mata kuliah Bahasa Indonesia ini, saya akan mempresentasikan tentang kabar COVID-19 di bulan November 2021. Tidak terasa, tahun 2021 tinggal 1 bulan lagi. Tidak terasa pula COVID-19 sudah mau menginjak usia 2 tahun. Di bulan November 2021 ini, terdapat beberapa kabar tentang COVID-19 yang mana semakin membaik di Indonesia. Pada tanggal 8 November kemarin, kasus COVID-19 di Indonesia hanya menyentuh 200 kasus per hari. Dan sekarang, untuk kasus COVID-19 aktif di Indonesia menurun hingga di bawah 10.000 kasus. Namun, terdapat hal unik yaitu pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, yang mengatakan bahwa ada kenaikan kasus COVID-19 di 43 kota kabupaten. Hal ini tentu akan membuat masyarakat bertanya, mengapa bisa kasus tinggal sedikit namun terdapat tren kenaikan? Ya, kita bisa melihat perbandingannya dengan membaca grafik daerah. Contoh, bila membandingkan kasus COVID-19 di suatu daerah pada bulan lalu dan bulan ini, ternyata trennya mulai meningkat. Lalu mengapa bisa meningkat? Peningkatan kasus COVID-19 ini bisa terjadi jika mobilitas masyarakat semakin tinggi. Semakin tinggi mobilitas, akan semakin tinggi pula potensi kenaikan kasus COVID-19. Namun, yang harus kita lihat lagi, peningkatan atau kenaikan angka kasus COVID-19 ini termasuk gejala berat, ringan, atau sedang. Karena jika kita lihat di sini, perkembangan vaksin Indonesia sudah mencapai lebih dari 50% dari masyarakat Indonesia yang mendapatkan dosis pertama. Dan sudah terdapat 79 juta masyarakat Indonesia yang mendapat vaksin full dose atau dosis penuh, atau bisa dikatakan dosis pertama dan kedua. Yang mana bila vaksin ini benar-benar berfungsi atau berefek, pasti akan mengurangi masyarakat yang terkena gejala berat. Jadi, memang harus ditelaah lagi apakah tren penularan COVID-19 ini memang meningkat. Jika benar-benar meningkat, harus dilihat pula gejalanya ringan, sedang, atau berat. Jika angka penularan COVID-19 ini benar meningkat, namun hanya terdapat gejala ringan, dapat dikatakan vaksin ini efektif untuk mengatasi virus COVID-19 ini. Namun, dapat dikatakan gejala berat apabila angka penularan COVID-19 ini benar meningkat, namun pasien di rumah sakit semakin banyak, bahkan semakin penuh. Di negara Malaysia saat ini sedang menghadapi mutasi virus COVID-19 yang bernama Delta Plus. Mutasi Delta Plus ini bisa dicegah dengan cara karantina kedatangan dari luar negeri. Di Indonesia sendiri, ketentuan masa karantina kedatangan dari luar negeri yaitu 3 hari untuk yang sudah mendapatkan vaksin dosis penuh, dan 5 hari jika hanya mendapatkan vaksin pertama. Namun, terdapat wacana akan menjadi 7 hari karena adanya mutasi Delta Plus ini. Seperti yang dikatakan Ketua Satgas Penanganan COVID-19, masa inkubasi yang ditandai dengan gejalanya setelah 4-5 hari melalui tes PCR, maka ada baiknya jika karantina kedatangan luar negeri ini menjadi 7 hari agar kita tidak terpapar mutasi Delta Plus ini. Lalu yang selanjutnya adalah terdapat prediksi COVID-19 gelombang 3 di Indonesia. Dr. Pandu Riono menyatakan COVID-19 gelombang 3 akan sulit terjadi karena tingkat vaksinasi di Indonesia sudah sangat tinggi. Namun, COVID-19 gelombang 3 ini bisa saja terjadi karena kasus COVID-19 ini memiliki kurva yang naik turun seiring dengan mobilisasi masyarakatnya. Itu merupakan kabar yang mengembirakan tentu saja. Namun kita tidak boleh lengah. Dengan adanya kabar ini, maka kita sudah boleh beraktivitas seperti biasa.
tetapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan serta menjaga diri masing-masing untuk mencegah penularan mutasi Delta Plus ini. CDC Amerika sudah menetapkan Indonesia rendah risiko COVID-19, yang mana memang semua provinsi di Indonesia sudah menjadi PPKM level 1. Ini semua bisa tercapai tentu karena pengaruh penyebaran vaksin yang sudah hampir merata di seluruh daerah di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.